Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau melimpahkan kepada kami kasih karunia-Mu Tuhan. Bangsa kami menerima kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Engkau membuat banyak kebaikan bagi bangsa kami. Engkau mengubahkan bangsa kami. Engkau mengubahkan setiap kami gereja Tuhan. Engkau mengubahkan akan setiap keluarga-keluarga kami. Engkau Tuhan yang datang dengan kebenaran dan kasih karunia. Kami mau menerima akan kasih karunia-Mu Tuhan. Membuat segala sesuatu yang Kau kehendaki biarlah terjadi Tuhan. Buat kami mengerti Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Betapa besarnya Tuhan anugerah-Mu atas dunia ini, atas bangsa kami, atas kota kami, atas keluarga kami. Kami mengucap syukur. Biarlah Engkau dipermuliakan dan biarlah setiap mata akan melihat bahwa sungguh Engkaulah jalan itu. Bahwa sungguh Engkaulah kebenaran yang memerdekakan. Bahwa Engkau Tuhan senantiasa membawa dan menuntun setiap kami di dalam jalan kehidupan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita akan belajar tentang, saya share tentang kasih karunia. Kasih karunia itu adalah kemampuan ilahi ya, diberikan kepada kita untuk kita bisa menang, mengalahkan akan dosa. Kasih karunia itu mengubah kita kalau kita mau menerima kasih karunia itu. Karena itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan pada kita. Kasih karunia membuat kita spesial. Firman-Nya berkata, kita ini berharga di mata Allah. Jadi jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Kalau Tuhan berkata kita berharga, ingat di dalam setiap keputusasaan, kita ingat Tuhan itu mengasihi kita, mengangkat kita dari lumpur dosa, menjadikan kita berharga di matanya. Ya, kita lihat kalau kita tahu bahwa kalau kita menyadari kasih karunia itu tidak dapat kita capai dengan usaha kita, enggak bisa. Hanya bisa diterima oleh karena diberikan oleh orang pribadi. Dan kita tahu bahwa kasih karunia itu adalah cuma-cuma, gratis tapi bukan murahan. Bukan murahan, jadi kita harus menghargai kasih karunia dan meresponi kasih karunia itu dengan sikap yang benar, dengan sikap yang rendah hati. Seperti air mengalir selalu ke bawah. Dan kalau kita mau merendahkan hati, kapanpun juga kita bisa menerima kasih karunia. Cuma ada cumanya, banyak daripada kita merasa dirinya lupa dari mana kita berasal. Kita dulunya adalah orang berdosa, diangkat, baru diangkat sedikit sudah mulai pengen kelihatan gitu ya. Nah, kita belajar untuk tidak seperti itu ya. Kita lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Maksudnya bukan kita terus menerus dalam keadaan lemah, maksudnya bukan seperti itu. Kelemahanku itu berarti kita ini mengaku diri di hadapan Tuhan, kita ini lemah dan butuh Tuhan. Setiap saat kita butuh Tuhan. Misal gitu ya, kalau kita semua punya kelemahan masing-masing berbeda gitu ya, masing-masing berbeda. Kita pernah mengalami gitu ya, mengalami akan suatu hal yang nggak enak buat kita ya. Nah, kelemahan kita sebagai pribadi itu misal mengalami yang gak enak, langsung sukanya drop.
Ada orang-orang yang istilahnya ketika dia merasa tersinggung, dia mulai mundur setapak demi setapak, akhirnya hilang lenyap ya. Kita zaman sekarang ini banyak hal-hal seperti itu. Ayo kita saling memperhatikan. Siapa yang tidak lagi ada duduk di sebelah kita, siapa yang tidak ada lagi di dalam lingkungan kita. Yuk kita tengok, saling memperhatikan. Ya, menabur itu satu pelayanan juga ya. Nah, misal kelemahan lagi, ada juga kelemahan seperti ini. Ketika kita merasa tersinggung dengan seseorang, lebih baik kita membuat tembok tinggi-tinggi. Jangan dekat-dekat lagi. Dulu saya seperti itu saudara. Udahlah, jangan dekat-dekat lah. Takut saya gitu ya. Bikin tembok gitu ya. Saya nggak mau gitu tuh ya. Daripada tersinggung gitu ya. Nanti tersinggung lagi. Udah lebih baik saya mundur. Itu salah saudara. Karena firman-Nya berkata, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kita harus terus maju. Siapa tahu ketika saya menerima akan dia, saya terima kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Ya toh, misal gini. Mami saya ini orangnya kalau negur sekali nggak nurut, ya udahlah, nanti kamu nanggung sendiri, udahlah gitu ya. Dan saya masuk dalam satu lingkungan, saudara tahu semua ya, dalam satu lingkungan di mana mama saya itu termasuk orang yang mendesak gitu ya. Nah dia itu membuat saya takut gitu ya, tapi dia mendesak. Nah kalau saya boleh katakan di sini gitu ya, mengancam. Saya orangnya kalau udah diancam saya itu terpaksa. Dan saya bersyukur, saya belajar menerima. Kalau saya tidak punya mama mertua seperti itu, mungkin nih kemungkinan saya ini udah hilang lenyap dari dunia ini gitu. Istilahnya begini saudara, saya pernah sakit dan mami saya cuma lihat saya sakit, cuma mukanya langsung memelas, kasihan gitu ya. Papi saya juga gitu. Tapi mertua saya, awas kalau kamu tidak nurutin omongan mama. Mama mau pergi dari rumah ini, nggak mau lihat kamu lagi. Saya takut, saya sadar ya saya itu hidup nggak boleh seperti ini. Jadi saya ngikutin. Dan benar ketika saya dibawa oleh mama saya gitu ya, oleh mama mertua saya, dokter bilang, untung kamu datang tepat waktu. Dalam hati saya, puji Tuhan, semua Tuhan yang ngatur ya enggak. Nah, coba kalau saya ngeberontak, enggak, pokoknya saya nggak mau gitu. Jangan suka maksa gitu ya. Nah saya nggak bakal terima. Nah seperti itu, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Biarlah kita bermegah atas kelemahan kita supaya kuasa Kristus turun menaungi kita. Ini cuma salah satu contoh aja. Nah terus kita lihat di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3:23 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita menerima penebusan dalam Kristus Yesus itu diberikan oleh Tuhan Yesus yang sudah membayar lunas ya. Oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kamu gak usah ngelakukan apa-apa, asal kamu percaya diberikan dengan cuma-cuma. Ya, kita percaya, terus ingat ya, cuma-cuma itu bukan murahan, sekali lagi bukan murahan ya. Nah kita semua pernah ngalamin luka hati, Bahkan ada istilah zaman sekarang, maksudnya pakai konotasi, istilahnya gini, luka hati sampai berdarah-darah gitu. Saya dulu kalau ada istilah luka hati sampai berdarah-darah, apa? Oh maksudnya dia ngomong konotasi penekanan itu luka sekali gitu ya. Dihina, dikata-katai yang enggak pantas gitu ya, dituduh, dihakimilah, difitnahlah, dikhianatilah, tapi kita senantiasa ingat ya. Dapat enggak
kita memandang setiap peristiwa yang tidak enak dalam hidup kita yang dialami itu dengan sudut pandang Tuhan dan dengan respon ilahi. Dengan respon ilahi, cara ilahi, belajar gitu ya, belajar untuk memahami yang gak enak itu dengan pengucapan syukur walau susah. Jadi korban syukur yang kita berikan, korban syukur yang kita berikan, sehingga yang tidak enak itu, yang saya katakan sehingga yang tidak enak itu diubah jadi kemenangan. Enggak enak. Saya cuma ingat satu hal, belajar dari Daud. Ketika Daud itu dalam pengembaraan, dalam pengembaraan jalan dia ketemu Simei. Simei itu ngutukin Daud, melempari dengan batu. Jadi saya ingat dia ya, raja lagi ngungsi itu orang kurang ajar pisan. Ketika dalam keadaan jatuh berani menghina Raja Daud, berani ngutukin gitu ya, berani ngutukin. Tapi Daud bilang apa? Biarlah. Karena itu Tuhan tuh istilahnya kalau Tuhan menghendaki saya diperlakukan begitu enggak apa-apa gitu ya. Coba kita lihat Yesaya itu tambahan ya, tolong Yesaya 53 ayat 10. Saya belum kasih tahu. Yesaya 53 ayat 10 ya. Tetapi Tuhan berkehendak tuh. Jadi Tuhan punya kehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Maksudnya Tuhan Yesus apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi kita harus belajar menyerahkan kehendak kita, menyerahkan hak kita. Supaya apa? Supaya kehendak Tuhan ini terlaksana. Ya sekarang nggak enak, hak kita untuk membalas setiap sakit hati, hak kita untuk membalas setiap penghakiman, hak kita untuk membalas setiap kita dibohongin, difitnah gitu ya, pengen balas, tapi ingat pembalasan itu haknya Tuhan. Kita serahkan kehendak kita, Tuhan hatiku sakit Tuhan, hatiku luka Tuhan, saya nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, saya serahkan ke Tuhan. Semua Roma 8:28 mendatangkan kebaikan, saya mau terima itu aja Tuhan. Dan nanti kehendak Tuhan akan terlaksana. Belajar seperti itu walaupun sulit ya, kita manusia masih daging ya, sulit memang, enggak mudah. Kita akan diubah oleh Tuhan, jadi mempunyai langkah-langkah kemenangan ya. Kasih karunia itu datang oleh Yesus Kristus, jadi tersedia terus dari kasih karunia itu, terserah kita mau terima atau mau nolak. Tidak ada alasan untuk jadi pahit sebenarnya, karena Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Emang kalau pahit, kalau kita pahit itu dimanapun kita berada, kita akan mengucapkan perkataan yang gak enak. Yang pasti ada orang yang tersakiti sama omongan kita, yang merasa orang gak enak, aduh ini menyinggung omongan kita. Tapi kita ingat, jaga hati, kita butuh, kita terima kasih karunia. Nah itu mencemarkan banyak orang. Ya itu salah satunya ya. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan, jadi pengalaman yang gak enak itu, yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Itu hal biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, udah diukur ya. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Cuma kita biasanya mellow ya. Aduh Tuhan udah gak kuat di saya, gak kuat sekali, gak kuat Tuhan, tolong. Tuhan tolong gitu ya. Nah, udah gak kuat ini udah di batas nih Tuhan, udah di ujung batas gitu ya, udah di ujung batas. Tapi kita tahu Tuhan udah ngomong, kuat, kamu kuat, kamu kuat, kamu kuat, kamu kuat. Nah kita kalau kita dengar suara Tuhan bilang kamu kuat, kita harus berkata, aku kuat, aku kuat, aku kuat.
Karena di dalam kelemahan, seperti ada lagu kan, ada lagu, biarlah yang lemah berkata ku kuat, biarlah yang miskin berkata ku kaya. Nah, kita harus memperkatakan itu. Aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena Tuhan, aku kaya karena Tuhan yang memperkaya jiwaku. Seperti itu terus menerus didoakan, yang diperkatakan supaya firman itu masuk di dalam hidup kita, menimbulkan iman. Ya, terus dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena Yesus itu adalah jalan. Jadi tidak ada yang buntu, tidak ada. Kalau kita mau berseru, kalau kita mau mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, kita dapat menanggungnya. Kenapa dapat menanggungnya? Karena kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Ketika kita mau menerima segala yang Tuhan izinkan dengan pengucapan syukur. 2 Korintus 6 ayat 1. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Kita saling menasihati ya, saling memperhatikan, saling menasihati, saling menegur. Itu semua kalau ada di dalam lingkungan yang sehat, itu semua Tuhan berikan kasih karunia. Tidak ada lagi saraf tersinggung ya. Kita tahu semua mendatangkan kebaikan, semua membangun. Saya membangun, orang lain juga membangun saya gitu. Seperti harus berpikir seperti itu ya. Teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi jangan membuat sia-sia. Jadi jika kita terima kasih karunia, kita tahu Allah sanggup menopang kita, memberi kekuatan kepada kita, menjaga kita untuk kita tidak pahit. Nah, kasih karunia itu kita tahu bahwa kalau seperti misalnya gini, wanita yang kedapatan berbuat zina, wanita yang kedapatan berbuat zina, ya di Injil ada, dia menerima kasih karunia ketika Yesus datang. Yesus datang penuh kebenaran dan kasih karunia. Dan Yesus berkata ketika dia mau dilempari batu, Yesus berkata bahwa siapa yang tidak berdosa silakan melempari batu. Satu persatu meninggalkan wanita itu. Dan Yesus bilang bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kasih karunia itu diberikan untuk seseorang bisa menerima kehidupan yang baru setelah menerima kasih karunia. Gratis cuma-cuma, tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Kita berubah, jangan berbuat dosa lagi. Karena kasih karunia itu mengubahkan kita, membuat kita mampu mengalahkan dosa. Ya. Terus kalau kita ingat Sakeus pemungut cukai diubahkan oleh Tuhan. Terus Nikodemus, ketika Nikodemus datang, ya, Nikodemus datang, dia ngomong tentang lahir, bagaimana bisa dilahirkan kembali. Tapi Yesus ngomong harus dari firman. Kamu akan terima bukan dari kedua orang tua tapi dari firman dan Roh Kudus ya. Terus dikatakan juga tentang 10 orang kusta, 10 terima kesembuhan, tapi yang satu datang dan bersyukur. Dia terima kasih karunia lebih lagi karena dia datang. Terus dia datang bersyukur kepada Tuhan. Saya pernah terima kasih karunia dan saya bersyukur karena ada beberapa teman dalam tim gitu ya, baik ya. Kasih karunia itu kemampuan ilahi yang diberikan dan kita nih tidak sanggup, yang dimana kita nggak sanggup untuk mendapatkannya. Misal gini saudara, saya pernah ngalamin masa lalu ya. Saya itu dengan tidak menyangka saya itu diberi bonus untuk 21 hari ke Amerika. Saya enggak percaya. 21 hari ke Amerika, bayangin saudara.
nggak pernah nyangka dalam hati saya kalau saya sendiri kalau punya duit belum tentu saya mampu pergi ke sana. Tapi itu dikasihkan sama saya. Saya nggak percaya sama sekali. Satu itu. Satu lagi. Suatu saat Bu Nani telepon saya, kasih tahu bahwa saya itu diberi PIN nama, kan teman-teman juga punya. Cuma waktu saya dikasih PIN nama, saya sampai nangis, gak bisa ngomong terima kasih. Nangisnya apa? Aduh Tuhan, saya tuh bisa dapatkan PIN nama saya, nama dari Tuhan gitu ya. Bisa dapat gitu. Aduh Tuhan, terima kasih, bisa sampai tidak bisa berkata-kata. Saya nangis, aduh Tuhan, terima kasih. Karena apa? Karena saya berpikir saya nggak mungkin saya beli PIN itu dengan diamond gitu ya, di satu tempat dengan uang saya sendiri. Terus terang saudara, dan itu saya merasa, oh Tuhan, kasih karunia Tuhan diberikan pada saya. Masih ada orang yang menganggap saya ini spesial lah, beda gitu tuh. Masih ada orang yang anggap saya nih satu pribadi yang gimana gitu tuh. Saya tuh bersyukur sekali benar. Sangat bersyukur dah, luar biasa. Jadi ketika saya izin untuk pergi, ketika saya nerima, jadi nggak ada orang yang berani berkata-kata. Dan puji Tuhan luar biasa, semuanya Tuhan berikan dengan ajaib gitu ya. Dan saya percaya ketika kita menerima kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah, maka kita tahu ada hal-hal yang dimana Tuhan akan menggenapkan kehendaknya. Roma 5 ayat 2. Dikit lagi ya, Roma 5 ayat 2. Roma 5 ayat 2. Soalnya banyak sih ayatnya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Jadi oleh Yesus ya. Oleh Kristus Yesus kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi oleh iman kepada kasih karunia. Jadi kita ini harus punya iman. Ketika enggak enak, kita harus punya iman bahwa Tuhan ngomong bahwa Tuhan menghendaki ini semua terjadi, memberikan kebaikan. Tuhan ngomong bahwa ini semua diberikan karena Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, memberikan kita kemenangan. Oleh iman kita kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan terima kemuliaan Allah. Jalan masuk kepada kasih karunia ya, ingat ya, oleh Yesus Kristus, oleh iman ya. Kisah 4 ayat 33. Biarlah kita Kisah 4 ayat 33. Ya, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di zaman now, zaman sekarang. Ya, zaman sekarang, kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, kita harus senantiasa hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita semua butuh kasih karunia yang melimpah-limpah. Indonesia butuh kasih karunia yang melimpah-limpah. Kota kita butuh kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih karunia yang melimpah-limpah itu ajaib sekali ya. Hubungan kita dengan Tuhan itu yang akan membuat kasih Tuhan itu jadi gini. Hubungan kita, pengenalan kita akan Tuhan itu membuat kita ini jadi lemah lembut. Kita mempunyai sifat yang lemah lembut. Mempunyai sifat yang lemah lembut ya. Jadi seperti Tuhan Yesus ketika memasuki kota Yerusalem, dia menunggang keledai. Saya senang peribahasa ini. Karena saya tuh baru ngerti, baru ngeh. Keledai itu yang belum pernah ditunggangi, itu liar, saudara. Keledai liar. Keledai liar itu, tapi Tuhan Yesus nunggangin dan keledai liar itu tunduk. Jadi saya ngerti keliaran yang ada di jiwa kita, pemberontakan yang ada di jiwa kita. Kalau kita membiarkan Tuhan Yesus yang menduduki, yang memimpin kita, membuat kita dapat terus berjalan dengan Tuhan Yesus, maka kita diubahkan jadi orang yang lemah lembut. Kita mau menyerahkan kepengenan kita, pemberontakan kita, yang macam-macam itu kita serahkan ke Tuhan supaya Tuhan Yesus yang mengendalikannya. Misalnya gini, kita kalau disakiti kan pengen balas dendam. Ada anak kecil nih, saudari kecil nih, sudah punya pikiran, awas lo ya nanti dendam gitu tuh, mendendam gitu ya. Nah itu
lawan dari lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu tidak suka membalas, tidak suka membalas. Semuanya kita tahu Tuhan izinkan terjadi, seperti saya katakan sebelumnya ya. Suka duka hidup ini adalah milik daripada Tuhan. Kita serahkan ke Tuhan. Suka duka ini milik Tuhan. Tuhan, aku menghidupkan, aku menjalani kehidupan ini memang itu milikku, tapi Tuhan, aku butuh kasih karunia. Butuh kasih karunia di dunia yang keras ini. Butuh kasih karunia di dunia yang penuh tipu, penuh kebohongan ini. Butuh, saudara-saudara. Kalau Yesus saja sebagai anak domba Bapa menyerahkan hidupnya. Yesus anak dombanya Bapa menyerahkan hidupnya untuk diremukkan seperti Yesaya 53, untuk diremukkan supaya kehendak Tuhan terjadi. Sehingga Yesus punya keturunan, kita semua ya, akan ada, dan selanjutnya seterusnya akan banyak jiwa-jiwa yang dibenangkan. Kalau Yesus anak domba Bapa, kita mestinya jadi apa? Domba bukan? Kita juga domba. Jadi kalau domba ya seperti Yesus, niru Yesus, teladan Yesus ya. Jangan suka balas dendam. Yesus tidak marah terhadap perlakuan yang diterimanya, keterlaluan gitu ya. Tapi tidak membalas dendam, malah Yesus memintakan ampun untuk mereka-mereka yang melakukannya ya. Kita tahu kenapa Yesus seperti itu, karena dia sudah menyerahkan haknya kepada Bapa. Kita belajar menyerahkan hak kita untuk tidak marah ya kepada Bapa, untuk tidak membalas kepada Bapa. Latih diri kita. Latih, saya juga latih. Jadi kalau menerima kasih karunia itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita nih bisa next level. Kan kita umpamanya baper, kita misalnya udah sewot dulu, boro-boro mau next level, mundur lagi. Ya, jadi jangan pernah pudung itu apa ya. Jadi nikmati saja, enggak enak nikmati saja ya. Untuk kita tahu suatu kesempatan Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dari kemarin, lebih baik dari kemarin. Itu satu batu loncatannya. Kalau kita menolak kasih karunia, kita itu merasa aduh lagi-lagi kayak gini, kesel sekali ya, sebagai suatu siksaan. Jadi nyiksa sekali ini nih. Terus kita tuh pahit dan kita melakukan segala sesuatu karena marah gitu ya, karena kita pahit melakukan segala sesuatu dan orang lihat kita jadi batu sandungan. Jadi kita tahu bagaimana seperti Yakobus 4 ayat 6 terakhir ya. Kita harus hidup seperti Yakobus 4 ayat 6. Belajar, wajib hidup ya. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita bisa terima kasih karunia terus menerus. Tuhan memberkati. Saudara, kasih karunia itu sangat luar biasa banget dalam hidup kita. Sebenarnya kita itu tidak akan bisa hidup sampai dengan sekarang ini tanpa kasih karunia daripada Tuhan. Jadi tadi sudah diterangkan oleh Ibu Abigail bahwa kasih karunia itu adalah roh kemampuan yang Tuhan berikan buat saudara, baik untuk menikmati kelimpahan, baik untuk mengatasi segala kesukaran, baik mengatasi segala sesuatu kesedihan dan persoalan dalam hidup saudara dan saya. Itu ada anugerah yang Tuhan berikan untuk diberikan kepada setiap kita anak-anaknya, kasih karunia, kemampuan untuk dapat mengatasi sampai saudara dan saya bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan. Itu anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu setiap kali mintalah kepada Tuhan, Tuhan karuniakan kepadaku kasih karuniamu, supaya kami dalam menghadapi apapun kami selalu menang. Seperti Raja Daud ya, menghadapi cercaan dari Simei
tetap bisa menang. Karena apa? Kasih karunia, roh kemampuan yang Tuhan berikan. Kita pagi hari ini minta sama Tuhan, berikan roh kasih karuniamu untuk kami dapat menjalani kehidupan dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sepanjang 1 jam kami ini boleh menyembah Engkau, mengisi hidup kami Tuhan, karena kami butuh makan, minum, air kehidupan untuk menyegarkan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Berikan kepada kami, penuhi kami hari ini dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami tetap berdoa, turunkan kasih karunia-Mu. Bukan untuk kami saja Tuhan, turunkan kasih karunia-Mu buat bangsa dan negara kami juga. Kami juga berdoa, turunkan kasih karunia-Mu buat Bapak Presiden kami, buat semua jajaran pemerintahan dalam negara kami, sehingga dapat mengentaskan Indonesia dari segala keterpurukan. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak. Kami tetap berdoa untuk pulau-pulau Tuhan, di mana anak-anak-Mu akan melangkahkan kaki untuk melakukan suatu tuaian dan lawatan di pulau-pulau di sekitar Indonesia ini. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang akan mengirimkan malaikat lawatan, malaikat tuaian, malaikat harvey untuk mulai melakukan pembajakan, melakukan penuaian besar-besaran. Sebelum kami datang, kami percaya Engkau akan lakukan oleh karena kasih karunia-Mu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan, kami minta setiap hari di tempat ini, kami minta daya tahan tubuh Tuhan, berikan kesempurnaan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Berikan kami daya tahan tubuh, supaya kami benar-benar dapat melakukan semua yang kami lakukan, karena Kau berikan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami akan masuk dalam pengurapan. Mari saudara bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengurapan. Biarlah hari ini ya Tuhan, ada pengurapan turun atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, pengurapan akan membuat ada selubung yang menyelubungi hidup kami. Kemanapun kami pergi, virus maupun kesukaran apapun tidak akan berani mendekati kami, karena ada selubung pengurapan dari Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mata kami Kau selubungi ya Tuhan dengan urapan. Biarlah telinga kami juga Kau selubungi dengan urapan-Mu. Bibir mulut kami dan hati kami selubungi terus Tuhan. Kau lepaskan kami daripada yang jahat. Kau lepaskan kami daripada roh keraguan-raguan dan kekhawatiran. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah tangan kami ini adalah tangan yang diurapi, sehingga kami tahu apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan bersama-Mu Tuhan, pasti menghasilkan perkara yang sangat baik. Berkati kaki kami Tuhan, pimpin kaki kami, biar kaki kami berjalan seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau berjalan, kami mau melakukan semua kegiatan kami
kami tahu demi kasih karunia-Mu kami akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.